Sebelum nonton video ini, jangan lupa cek deskripsi videonya. Ada di bawah, di tulisan selengkapnya itu loh. Oke guys, hari ini kita udah nyampe di halaman 60 dari buku kelas 4, unit 6 bagian kedua. Unit 6 bagian B atau unit kedua. Halaman berapa? 60. Oke. Kalau video sebelumnya, di sini ada linknya. Di atas ini nih, di sebelah kanan ini, atas ada linknya. Oke. Nah, kita sekarang baca look and say, perhatikan dan ucapkan. Di sini ada Joshua dan Made sedang belajar bersama. Kemudian tulisannya begini. Made and Joshua study in the back room. Jadi Made dan Joshua sama-sama belajar nih di dalam ruang atau kamar tidur, ruang tidur ya. They do not study in the living room. Mereka tidak belajar di mana? Di ruang tamu. Sekali lagi, Made and Joshua study in the bathroom. Nah, mereka berdua ini belajar di kamar tidur. They don't study in the living room. Mereka tidak belajar di mana? Mereka tidak belajar di ruang tamu. Nah, sebelahnya ini nih papanya siapa nih? Bapak Yohanes, seperti bapaknya Joshua. Mr. Johannes works. Nah, perhatikan ada ya, works. Perhatikan ini ada huruf S. Works in the market. Ya. Bapaknya Johannes bekerja di pasar. He doesn't not. Nah, perhatikan dia pakai doesn't not. Ya, perhatikan doesn't not. Kalau di sini tadi they do not, artinya tidak. Sementara di sini he doesn't not work in the office. In the office. Jadi Bapak Yohanes bekerja di pasar, dia tidak bekerja di kantor. Nah, perhatikan di sini they don't dan he doesn't not. He doesn't gitu ya. Terus perhatikan works. Kemudian lanjut, Cici eats. Nah, perhatikan ada huruf S. Cici eats. Apa yang dimana dia makan? Cici eats in the kitchen. Nah, Cici makan di dapur. She doesn't not. Nah, masih menggunakan does not. She does not eat in the dining room. Dia tidak makan di ruang makan, tapi dia makan di dapur. Perhatikan. Nah, they do not atau they don't. No, they don't. Tapi kalau he does not atau he doesn't. She doesn't. Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang keempat. Kimi plays. Nah, Kimi plays pakai huruf S di belakang. Kimi plays the ball in the yard. Si Kimi bermain bola di lapangan atau di halaman depan rumah ya. He does not play in the living room. Dia tidak bermain. Nah, perhatikan ini does not. Ini yang perlu kita pelajari pada unit yang ke-6 bagian B ini. Perhatikan, they don't menjadi they do not atau they do not. Tapi kalau untuk he, dia menggunakan does not atau doesn't. Ini disingkat menjadi, kalau disingkat tulisannya jadi kayak gini. Kita bikin teks dulu. Tulisannya menjadi kayak gini. Lama. Nah, gini. He doesn't work in the office. Ini juga untuk she, Cici, she does not disingkat menjadi doesn't. Oke. Kimi doesn't. Nah, ini juga bisa disingkat menjadi apa tadi? Doesn't. Okay. Doesn't play. He doesn't play in the living room. Oke. Lanjut, nanti kita akan lihat. Nah, di sini kita diarahkan main game. Take the card. Harusnya ada di sini ya. Take the card and answer the question. Ambil kartu dan jawab pertanyaan. Games. Si Cici nanya, where does Kimi eat? Nah, perhatikan bukan where do, tapi dia menggunakan where does, ya. Where does Kimi eat? Lalu si Made jawab, Kimi eats in the kitchen. Oke, look and write. Perhatikan dan tulis. Sebelum kita perhatikan menulis, kita jadikan ini jadi papan tulis ya. Oke. Ini ada subjek he. Dimulai dari I.
Ah, salah. Sorry. Nih, kita ulang lagi ya. Kita ulang. Ini ada I. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia pakai do. Nah, gitu ya. Sorry. Tapi untuk subjek you, dia pakai apa? Dia pakai do. Nah, ini harus dihafal ya. Nanti kita buat kayak yel-yel gitu. Terus I ditambah you menjadi we. Do. Nah, oke. Tetapi untuk subjek he atau she atau it, dia akan berubah menjadi he dash. Nah, jadi sebenarnya untuk subjek he, kata ganti orang ketiga ataupun dia menyebut nama, atau kita tulis di sini juga untuk name ya. Nih, dia menggunakan dash. Sama dengan she juga. She, so dia juga mewakili langsung menggunakan name. Dia menggunakan dash. Sama ya. Kemudian it juga. It, atau dia langsung menggunakan nama. Sama, dia menggunakan dash juga. Nah, tetapi gabungan dari mereka, dia menjadi they. Oops, they itu akan berubah menjadi do. Bukan dash lagi, tapi do. Nah, ini yang perhatikan. Nih, kita jadikan yel dulu. I do, you do, we do. Ini harus dihafal ya. I do, you do, we do. He do, she do. Ini nggak usah pakai, sama aja ya. He dash, she dash, they do. Nah, ini harus dihafal ya. I do, you do, we do. He dash, she dash, they dash. Nah, kayak gitu ya, supaya hafal. Nah, apa hubungannya dengan ini tadi? Kita lihat apa hubungan ini dengan ini di atas. Hubungannya adalah ketika they, subjeknya they, maka harus menggunakan do. Tapi ketika subjeknya he atau menggunakan nama langsung, dia bukan do tetapi menggunakan dash, does. Ada menambah huruf s di belakang kata kerja. Jadi simpulannya atau artinya adalah untuk subjek he atau she atau it harus menambahkan huruf s di mana? Di belakang kata kerja. Ya. Harus menambahkan huruf s di belakang kata kerja, atau bahasa Inggrisnya verb. Ya, kata kerja itu bahasa Inggrisnya verb. Itu dia. Jadi intinya di situ. Kok bisa? Ya, benar nggak sih? Nah, kita akan lihat apakah benar ada huruf s di belakang kata kerja untuk subjek he atau she. Kita lihat di sini benar apa tidak. Nah, ternyata benar. Cici ini kan she. Cici eats. Nah, ada s di sini. Cici eats. Jadi harus ada huruf s di belakang kata kerja. Sebelahnya Kimi plays, ada S di sini. Yang di atas lagi, nah kenapa Made dan Joshua di belakang kata kerjanya tidak ada S? Karena penulisan huruf S atau penambahan huruf F di belakang kata kerja hanya berlaku untuk he, she, dan it, atau langsung menggunakan nama. Tapi ini kan Made dan Joshua itu kan banyak mereka, lebih dari satu orang, berarti tidak perlu. Makanya dia menggunakan do saja. Nah, bagaimana dengan Pak Yohanes? Mr. Yohanes works. Nah, ada S di sini, berarti benar. Ya, benar. Ada S, maksudnya berarti benar. Ada penggunaan huruf S di belakang kata kerja jika subjeknya adalah
he atau she. Oke. Nah, ini sudah 9 menit, kita nanti lanjut di halaman berikutnya. Karena bab 6 ini atau unit 6 ini agak panjang. Jadi sampai di sini dulu video kita. Sampai ketemu to the next video. See you to next video. Bye bye.